Qin Yichen mengaturnya dengan santai, dan kemudian berkata kepada Han Sanjian di sampingnya. Kurasa malam ini akan menyenangkan. Han Sanjian berpikir dalam-dalam. Malam pertama kompetisi sangat hidup. Anak-anak Bao yang menolak untuk mengakui kekalahan selalu ingin menghilangkan kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi dengan menjungkir balikkan sarang lawan. Pesta penyerbuan malam pada malam pertama adalah yang paling menarik. Ketika metode ini digunakan di masa depan, kebanyakan dari mereka akan menjadi keluhan pribadi, serta konflik dan perselisihan antara penguasa kota terapung. Lagi pula, kompetisi ini hanya diadakan setiap beberapa tahun. Bagi penguasa kota terapung, jarang ada waktu untuk melampiaskan ketidakpuasannya secara terang-terangan. Dan malam ini, para remaja ini untuk menunjukkan diri mereka sendiri, dan umumnya tidak ada yang akan mengganggu. Feng, apakah kamu tahu aturan kami di sini? Yaitu, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu penggerebekan malam remaja ini pada malam pertama. Qin Yichen mengangguk setuju. Aku pernah mendengarnya, tapi menurutku itu omong kosong. Hari ini, tidak ada yang lebih memenuhi syarat untuk mengatakan ini selain Qin Yichen. Peristiwa sebelumnya masih jelas. Di bawah bimbingan Qin Yichen, Yu Daoseng datang ke pinggiran pemuda ini, dan dengan hati-hati menanyakan situasi di dalam. Kekuatan Yu Daoseng bukanlah yang terbaik, jadi tindakannya sangat hati-hati, karena takut ketahuan. Tapi itulah yang membuat Yu Daoseng menyelinap nyaris tanpa celah. Ketika Yu Daoseng semakin dekat, dia mengamati bagaimana orang-orang ini berpakaian dan berpakaian, serta keteraturan masuk dan meninggalkan kamp. Di mata Yu Daoseng, semua gerakan orang-orang ini muncul. Sepertinya mereka seharusnya orang-orang dari Mahkamah Agung. Pakaian mereka berbeda dari orang-orang di negeri dongeng. Hanya bersembunyi di samping, dan diam-diam mengamati untuk waktu yang lama, saya menemukan bahwa orang-orang ini lebih dari malas. Cukup sombong. Di kompetisi, ketika semua orang memikirkan pertempuran, orang-orang ini tidak memiliki niat untuk melakukannya. Tetapi sebaliknya, mereka ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Adapun kewaspadaan, itu bahkan lebih dari komoditas, dan beberapa tempat tidak tercakup. Jika Anda ingin menyelinap masuk, kesulitannya sangat rendah. Yu Daoseng tahu bahwa tugas yang diberikan Qin Yichen kepadanya adalah menyelinap masuk, tetapi dia tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan sekarang adalah menangani semua ini sesuai dengan permintaan Qin Yichen. Menyelinap masuk, dan penguasa cahaya secara alami akan menjelaskan sisanya kepadanya ketika saatnya tiba. Dengan pemikiran ini, Yu Daoseng menyelinap ke dalam tenda. Tentu saja, Yu Daoseng tidak cukup bodoh untuk ingin mengandalkan dirinya sendiri dan orang-orang ini untuk menjadi tangguh, dan hanya mencuri pakaian yang pas, lalu menyelinap pergi. Meskipun Yu Daoseng tidak mengerti tujuan dari misi Qin Yichen. Menurutnya, menanyakan tentang intelijensi sama saja dengan tidak perlu sembunyi-sembunyi, cukup mengamati di luar saja. Mungkin, ini Lord of Light yang punya pertimbangan lain? Sambil menggelengkan kepalanya, membuang pikiran berantakan ini dan mengganti pakaiannya, Yu Daoseng menyombongkan diri ke arah orang-orang itu. Orang-orang ini terlalu santai dan tidak menganggap serius orang lain. Yu Daoseng juga mengakui kekuatan orang-orang ini. Jika Anda mengeluarkannya sendiri, tidak ada yang bisa dengan mudah menanganinya sendiri, dan ada beberapa keberadaan yang tidak bisa dia tangani. Untungnya, tidak satupun dari orang-orang ini yang terlalu arogan, dan melihat wajah aneh seperti Yu Daoseng, mereka bahkan tidak bermaksud untuk waspada. Yu Daoseng dengan angkuh kembali ke kamp. Tempat ini telah menyelinap masuk sebelumnya, dan itu dapat dianggap sebagai master. Meskipun ini adalah kamp terluar, skalanya tidak kecil. Tanpa banyak berpikir, Yu Daoseng masuk lebih dalam. Tuan Cahaya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertanyaan Yu Daoseng tidak mendapat jawaban dari Qin Yichen. Lagi pula, saat ini, Qin Yichen hanya berkomunikasi dengan lelaki tua Yu Feng. Tanpa instruksi Qin Yichen, Yu Daoseng tidak ingin bermalas-malasan di sini, jadi dia hanya bergegas menuju bagian terdalam dari tenda. Saat Yu Daoseng mendekat, dia melakukan perjalanan tanpa hambatan. Bahkan ketika mereka sampai di tenda paling tengah, tidak ada seorang pun di sekitar untuk menghentikan mereka. Ini terlalu kendor, bukan? Yu Daoseng diam-diam kagum di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini adalah orang-orang dari Mahkamah Agung Abadi, tetapi dengan tingkat kewaspadaan dan kekuatan yang begitu kecil, jika mereka ditempatkan di medan perang, mereka pastilah kelompok orang yang paling cepat mati. Saat Yu Daoseng memasuki tenda paling tengah, dia melihat ke atas dan melihat bahwa di meja paling tengah, ada plakat giok yang mewakili kelayakan Mahkamah Agung untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saya harus mengatakan bahwa benda ini tidak biasa, dengan warna merah cerah yang aneh pada batu giok yang hangat. Setiap liontin batu giok itu unik, dan kesulitan pemalsuan bisa dibayangkan. Yu Daoseng melihat sekeliling, dan setelah penyelidikan sementara, dia yakin tidak ada orang di sekitarnya. Dan kemudian dia tiba-tiba meledak dan mengambil liontin giok di tangannya. Kemudian kembali seketika. Pada saat ini, napas Yu Daoseng menjadi sangat berat. Tak satu pun dari jebakan, agensi,
dan orang-orang yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga Liontin Giok itu muncul. Mengambil barang-barang di tangannya dengan mudah, hati Yu Daoseng sedikit tenggelam. Apakah ini Mahkamah Agung? Tampaknya memang demikian. Tepat ketika Yu Daoseng hendak mundur, tiba-tiba, ada obrolan di luar tenda. Yu Daoseng menggertakkan giginya dan menolak rencana untuk berteleportasi seperti ini. Menempelkan tubuhnya ke tepi tenda, menempelkan dirinya ke bagian dalam tenda. Selama pihak lain memasuki kamp, dia segera berteleportasi. Diskusi di luar rupanya tidak berhenti sampai di situ. Kali ini, orang-orang di kuil penguasa cahaya seharusnya ditangkap tanpa tangan mereka. Tidak, aturan dunia tentang mereka lebih dari 10 kali lipat dari kita, dan tidak mungkin bagi kekuatan di bawah para dewa untuk melawan. Sulit untuk dikatakan. Jika Lord of Light tidak tahu malu dan berpartisipasi secara rahasia, sulit untuk mengatakannya. Ketika Yu Daoseng mendengar pernyataan seperti itu, ekspresinya langsung berubah. Penguasa cahaya tidak tahu malu? Sialan, jelas kau tak tahu malu di Mahkamah Agung. Apa rencana rahasia untuk menyerang organisasi? Ini adalah kalian semua, bukan Lord of Light kita. Sial, jika saya tidak bisa mengalahkan Anda sekarang, saya akan menghancurkan semua daya Anda untuk melihat apakah mereka dipenuhi dengan pasta. Yu Daoseng sekarang penuh amarah. Dia belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu sebelumnya. Mereka jelas bermain-main dan nakal. Bagaimana dia bisa mendengar apa yang mereka katakan sekarang? Sepertinya penguasa cahaya melakukan hal-hal ini, dan korbannya adalah Mahkamah Agung mereka. Semakin saya mendengarkan, semakin saya marah. Tepat ketika Yu Daoseng bingung, tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki di luar, dan ada napas agung yang bisa menghancurkannya secara bertahap mendekat. Tiba-tiba, punggung Yu Daoseng mati rasa. Bukankah orang ini akan datang untuk menyelidiki fakta bahwa Liontin Giok itu dicuri olehku? Tidak. Jika saya berteleportasi sekarang, mereka pasti akan mengatakan bahwa saya melanggar aturan, dan kemudian penguasa cahaya akan terlibat. Mata Yu Daoseng berkedip, mencoba menemukan solusi yang paling cocok.